Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Saudara, kasus COVID-19 meningkat lagi di 35 negara bagian Amerika Serikat dan Puerto Rico. Sementara itu, negara bagian New York untuk pertama kalinya dalam 3 bulan melaporkan kenaikan harian kasus baru COVID. Untuk pertama kalinya sejak bulan Juni, negara bagian New York melaporkan naiknya kasus COVID, yakni mencapai di atas 1.000 kasus positif baru dalam satu hari. Ini terjadi saat kota New York mengancam memberlakukan karantina wilayah di beberapa kawasan di Brooklyn dan Queens, menyusul adanya lonjakan baru kasus COVID. Di Queens, aparat membubarkan pesta pernikahan yang dihadiri 300 orang karena tidak melakukan jaga jarak sosial. Sementara wali kota New York mengumumkan, restoran dapat terus menggunakan trotoar dan sebagian jalan agar pelanggan bisa makan di luar ruangan. Di Florida, gubernur setempat sudah mengizinkan hotel, bar, dan restoran untuk buka kembali tanpa pembatasan sejak Jumat kemarin. Tapi sejumlah pemilik restoran menyatakan tetap khawatir dan untuk sementara masih akan beroperasi dengan kapasitas 50%. Sementara itu, ahli penyakit menular Dr. Anthony Fauci memperingatkan bila warga tidak mematuhi pedoman memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, maka Amerika Serikat akan kembali mengalami lonjakan kasus COVID. Sementara itu menjelang musim dingin di Amerika, dokter dan pakar kesehatan publik memperingatkan adanya bahaya virus corona dan flu yang menyebar secara bersamaan. Para ahli mengantisipasi naiknya angka kematian dan khawatir sistem layanan kesehatan akan kewalahan menangani pasien. Para dokter mengingatkan vaksinasi untuk virus flu tahun ini lebih penting dibandingkan sebelumnya. Pusat Penanggulangan dan Pencegahan Penyakit Menular AS atau CDC merekomendasi vaksin dilakukan bahkan pada bayi berusia 6 bulan. We anticipate that there will be some people coming up who have both COVID and influenza at the same time, which would be very devastating, obviously, and increase the risk of death from one or both of them. So anything we can do to prevent influenza and to prevent COVID, of course, we want to do. Keduanya adalah virus yang menyerang sistem pernapasan dan berpotensi mematikan. We are going into this flu season with both hands tied behind our back. And we are also working in a climate where trust in vaccines continues to erode. CDC melaporkan penurunan tajam pada jumlah anak yang diimunisasi secara rutin. Para dokter juga melihat adanya penurunan signifikan terhadap kunjungan rutin ke klinik karena pandemi. Para ahli meyakini bahkan vaksin yang tidak sempurna pun bisa mengurangi keparahan infeksi. There are also a number of myths associated with the flu vaccine, like getting the flu vaccine will actually give you the flu, which is not possible because the virus particles in the flu shot are dead, so they cannot multiply and give you infection. Data CDC menunjukkan musim flu sebelumnya, 80% anak-anak yang meninggal akibat virus flu tidak divaksin. Duke University pada 2018 memantau hanya 1 dari 3 warga AS usia dewasa yang divaksin untuk virus flu. Demikian laporan VOA. Beralih ke penjualan mainan di Amerika yang diperkirakan tetap kuat menjelang puncak musim belanja akhir tahun, tapi jenis mainan yang ditawarkan bergeser akibat COVID. Pergeseran ini antara lain karena praktis tidak ada film Hollywood terbaru yang biasanya mendongkrak penjualan mainan yang dibuat berdasarkan tokoh-tokoh dalam film. Kegiatan bermain anak ikut berubah selama pandemi. Her hair grows and she will grow with you. What I mean by that is earlier she had a blanket on and then her legs literally popped up and saying, "I don't want it anymore." It was so cute. I don't know if they've changed that much. I think she just cherishes them more. She still loves dolls, and I think I guess animals and dolls probably have become more important to her because it gives her more imagination, like she's dealing with more people than before. Seperti industri-industri lain, penjualan mainan pun ikut terdampak oleh COVID. The demand for toys has actually gone up, and that's because you have your kids at home all the time, and there's certain categories that have done better than others. Now, obviously, games, activities, STEM toys are doing exceptionally well. Kids are home from school. You want to keep your kids busy. You want to get them off screens. You don't want them watching TV 24 hours a day. So those categories, families are playing more board games, activities, educational toys are all doing really well. We've seen POS data for the last 5 months and sales numbers are up. Tapi ada satu jenis mainan yang belakangan merajai pasar tak lagi banyak terjual.
There's been some struggle in some other categories like movie toys because there are no movies. There's no Avengers this year. There was supposed to be a Minions movie. There was supposed to be a Ghostbusters movie. Both got moved to next year. So without the movies, you don't have the toys. Salah satu retail terbesar untuk mainan, Walmart, tetap melakukan focus group alias kelompok diskusi terarah melibatkan anak-anak. Tapi tahun ini, kelompok ini berlangsung online. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok warga diaspora Indonesia Dr. Ratih Sudarto yang buka praktek di klinik Annandale Family Medicine di Virginia. Sebelumnya Dr. Ratih pernah bekerja di sebuah rumah sakit di West Virginia selama 3 tahun setelah menyelesaikan proses pelatihan dan ujian persamaan untuk mendapatkan izin praktek. Dear Dr. Sudarto, on behalf of the whole family, I thank you for caring for our mom. Membaca kartu ungkapan terima kasih yang dikirim oleh pasien atau keluarganya menjadi penyemangat Ratih Sudarto dalam menjalani profesi sebagai dokter. Dokter yang lahir dan besar di Jakarta ini pindah ke Amerika setelah lulus Fakultas Kedokteran Universitas Atmajaya tahun 2002. Dan ambil residensi di sini. Saya ambil spesialisasinya family medicine. Seperti dokter umum, tapi saya dapat 3 tahun lebih additional training. Ratih menjalani proses residensi di Clarksburg, West Virginia, setelah sebelumnya lulus 4 ujian persamaan yang memakan waktu sekitar 1,5 tahun. Proses yang tak mudah dan cukup lama ini wajib dijalani dokter lulusan luar Amerika untuk memperoleh izin praktek. 3 tahun setelah menyelesaikan residensinya dan bekerja di West Virginia, Ratih memutuskan pindah dan bergabung dengan sebuah klinik di Annandale, Virginia. Saya membuat keputusan tersebut karena saya merasa di Virginia ini lebih bagus untuk membesarkan anak. Lebih banyak orang Indonesia di sini yang buat saya, karena saya nggak ada keluarga di sini, saya merasa lebih nyaman, banyak teman. Saya kenal Dr. Ratih dari sebelum Dr. Ratih pindah ke West Virginia untuk sekolah. Saya merasa Dr. Ratih itu punya perhatian yang lebih ya ke pasien-pasiennya. Research-nya mendalam gitu. Ratih dan suaminya, seorang ahli radiologi, kini tinggal di Falls Church, Virginia bersama ketiga putranya. Dari Falls Church, Virginia, tim VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.